Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat jumpa kembali di channel Perspektif Alternatif. Saudara-saudara, kali ini saya ingin berbicara mengenai kehidupan manusia ada dalam ruang dua dimensi. Jadi kita sering tidak sadar ya bahwa kita sebenarnya hidup ada dalam ruang serba dua dimensi gitu ya. Atau orang filsuf mengatakannya sebagai kehidupan dalam satu kehidupan dualisme gitu ya. Jadi seperti ada siang, ada malam ya kan. Ada Tuhan, ada alam semesta gitu kan. Syaitan dan malaikat gitu ya. Kemudian kejahatan dengan kebaikan maksudnya ya. Kemudian ada ada kebenaran dan ada kebenaran dan kesesatan, ada kebaikan dan keburukan gitu ya. Itu kita memang sepertinya hidup ini ada dalam dua dimensi. Dua dimensi ini memang ada yang berlawanan secara ekstrim, tapi ada juga yang saling melengkapi gitu ya. Terkait dengan kehidupan kita ya, dalam hal kebaikan dan keburukan atau kebenaran dan kesesatan, ini sebenarnya telah diawali dari hadirnya sosok Habil dan Qabil ya, yang dikisahkan sebagai anak dari Nabi Adam gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kisah itu Habil mewakili kebenaran dan Qabil mewakili dari perilaku jahat begitu ya. Jadi sejak awal kehidupan ini sudah ada sebuah pertarungan gitu ya antara kebenaran di satu pihak dan kejahatan atau kesesatan di lain pihak begitu ya. Dan ini terus saling bersaing dalam kehidupan, dan di situ kita tahu juga ada pertarungan antara bisikan malaikat dan bisikan iblis gitu ya, atau syaitan gitu ya. Nah, ini adalah satu fenomena kehidupan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu yang kita kenal. Misalnya saja Nabi Musa berlawanan dengan Fir'aun ya, Nabi Ibrahim dengan Namrud, sampai kepada Nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, bertarung dengan Abu Lahab misalnya ya, atau mungkin Abu Sufyan sebelum masuk Islam gitu ya. Nah, ini adalah sebuah pertarungan terus-menerus dari waktu ke waktu antara pembawa misi kebenaran dan pembawa misi kejahatan atau kesesatan gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam setiap momen pertarungan atau persaingan di dalam pemilihan presiden juga itu tidak pernah lepas dari itu gitu ya. Selalu ada gitu ya, ada niat-niat yang lebih mencerminkan keburukan dan ada niat-niat yang lebih mencerminkan kebaikan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada gitu ya yang disebut ini baik ya, ini buruk, tidak ada. Yang ada adalah yang ini baik, yang ini buruk. Ya, yang ini sesat, yang ini jalan lurus begitu. Tidak ada yang ini banyak lurusnya, yang ini banyak sama juga, ini banyak lurusnya, tidak ada. Atau sebaliknya, ini banyak sesatnya, ini juga banyak sesatnya, enggak ada. Yang ada adalah di mana kecenderungan itu. Ya, kecenderungan baik ada di mana, kecenderungan jahat ada di mana. Jadi dua-duanya tidak bisa mewakili kebaikan, dua-duanya tidak bisa mewakili kejahatan, tidak bisa. Pasti ada salah satunya yang cenderung lebih baik dan cenderung lebih jahat begitu. Karena ini sudah alamiah gitu ya. Karena itu kita dalam pemilihan presiden itu juga bukanlah kita berbicara mengenai siapa yang akan menang ya. Seperti kalau kita lihat Qabil dan Habil, yang menang Qabil gitu kan.
Tapi persoalannya kita mau ada di posisi mana? Di posisi Habil atau Qabil gitu ya. Nah, kalau kita yang terpanggil untuk mewujudkan kebenaran dalam kehidupan, tentu saja kita mengikuti jejak Habil dan terus sampai sekarang ini siapa yang mewakili Habil dalam mempertahankan kebenaran dan siapa yang cenderung ya meneruskan perilaku Qabil dalam kesesatan dan kejahatan begitu ya. Jadi pemilihan presiden ini sekarang ini pasti ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk, ada yang cenderung membawa misi ketidakbaikan atau kesesatan, ada yang cenderung membawa misi kebenaran begitu. Ya, tinggal persoalan sekarang kita mau ada di mana. Kita mau memilih yang cenderung jahat, ya, mau memilih yang cenderung baik begitu. Tidak ada dua-duanya baik, tidak ada yang dua-duanya buruk, tidak ada. Karena secara alamiah seperti itu, settingannya dari Allah tuh seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh hidup dalam sebuah setting ya. Nah ini ada yang benar, ini yang salah ya. Jadi Al-Quran juga adalah sebuah pembeda. Ini yang benar, ini yang salah gitu. Ya Al-Quran itu kan pembeda gitu kan. Nah sehingga ketika kita juga dalam pemilihan presiden sekarang ini, mari ya dengan seksama kita analisis, ya kita amati dengan cermat. Ya, kita dengar dengan baik, kita perhatikan ya kualitas dari beberapa calon itu, mana yang cenderung membawa kebaikan, mana yang cenderung membawa kesesatan. Nah, kita bisa melihatnya misal saja dari tingkat ya kesalehannya, ketakwaannya ya. Kita bisa melihat dari keistiqomahannya, integritas kepribadiannya gitu ya, rekam jejaknya gitu kan, bisa lihat di sana. Kita bandingkan di antara sekian calon itu. Kemudian dari kompetensinya, ya kemampuan akademiknya, kemampuan memahami persoalan kehidupan, ya memahami berbagai solusi untuk bisa mengatasi permasalahan kehidupan. Nah kita bisa melihat tingkat kecerdasannya ya. Jadi kecerdasan intelektualitas yang bagaimana ya. Kita bisa membandingkan, cobalah kita membandingkan dengan benar seksama, bukan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, apalagi hanya diberi uang cepet ya 100.000 ya atau diberi kaos ya, diiming-imingi ya janji gitu. Jangan. Kalau soal janji, setiap orang bisa janji ya, setinggi langit bisa ya. Tapi yang kita pertimbangkanlah bukan janjinya, tapi rekam jejaknya, ya kan? Karena kita mempercayai seseorang itu bukan pada janjinya, tapi terhadap apa yang telah dilakukannya, terhadap apa yang telah dikerjakannya gitu loh ya. Jadi ini yang lebih penting bagi kita, bukan pada janji-janjinya. Kalau soal janji gampang deh orang ya, janji mau beli ini, memberi itu gampang gitu. Tapi action dari seseorang itu harus lebih kita perhatikan, karena itu yang menjadi credit point kita untuk mempertimbangkannya gitu ya, memilih siapa yang terbaik gitu ya. Jadi yang pertama kesalehan, yang kedua adalah tadi kompetensinya dan kemampuan komunikasinya gitu. Lihat sekarang siapa yang paling baik kemampuan komunikasinya, bagaimana dalam pengendalian emosionalnya, emosinya, bagaimana dia mampu menunjukkan sikap empatinya, bagaimana dia menunjukkan etikanya di dalam berkomunikasi gitu. Ini sangat penting, poin-poin ini sangat penting bagi seorang pemimpin gitu lah. Jadi kalau seorang pemimpin kecakapan komunikasinya jelek, ya mudah marah, kurang bisa empati, tidak bisa persuasif dan sebagainya, tentu ini akan berdampak pada tipe kepemimpinan atau style kepemimpinannya gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi hidup ini ada dalam dua dimensi, antara baik ya, antara yang benar dengan yang jahat atau sesat gitu ya. Tidak ada dua-duanya sesat, tidak ada dua-duanya baik, tidak ada. Yang ada adalah mana yang cenderung lebih banyak baiknya dan mana yang lebih cenderung banyak sesatnya. Dan kita dengan seksama ya, dengan pikiran yang jernih ya kan, tanpa ada kepentingan-kepentingan sesaat ya, mari kita tentukan pilihan kita ya. Kita memilih yang terbaik ya, karena memang perintah Allah pada kita sebagai orang yang beragama untuk senantiasa mengikuti
milah jalan yang lurus, ya kan? Milah Ibrahim gitu ya. Jadi jalan yang lurus. Makanya yuk kita ya dengan pertimbangan yang objektif ya, mari ya, kalau saya terus terang aja jujur, setelah saya memperhatikan seksama dari waktu ke waktu, dari kampanye dari perjalanan kampanye dan rekam jejaknya, saya tidak ragu lagi memilih Anies Baswedan, pilihan kita semua. Dan inilah yang mewakili Habil. Terlepas apakah nanti menang atau kalah, tapi kita tidak salah memilih karena kita memilih yang benar. Itu saja, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.